Kita kembali lanjutkan perbincangan. Sudah hadir narasumber yang kita nantikan tadi, yaitu Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Alhamdulillah. Baik, Bang Mardhani, kita soroti malam hari ini apa yang menjadi keputusan Istana untuk membentuk tim transisi menjembatani pemerintah yang ada sekarang dengan pemerintah yang berikutnya. Karena memang misinya adalah berkelanjutan, kemudian juga penyempurnaan. Tapi dari pihak oposisi ataupun ada di luar pemerintahan nantinya begitu, seperti apa melihatnya hal seperti ini? Yang pertama memang ini kan terjadi ketika penetapannya sekarang ini bulan April, pelantikannya 20 Oktober. Betul. Ya katakan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan, masih 6 bulan, panjang kali lebar. Jadi kalaupun ada tim transisi, maka itu adalah kebaikan dari presiden incumbent. Karena presiden incumbent sebetulnya tidak harus memberikan hak eksklusif menyiapkan tim transisi. Karena mereka, Pak Jokowi khususnya, sekarang ini dapat amanatnya sampai 1 Oktober, sampai pelantikan yang berikutnya. Gitu. Nah, kalau ada tawaran seperti itu, sifatnya baik. Sifatnya baik, ya tinggal lagi-lagi pastikan bahwa semua berlangsung transparan dan akuntabel. Saya setuju kalau mau melanjutkan monggo, kita akan tetap awasi, kita akan lihat mana-mana karena kajian terhadap IKN itu bisa buat bleeding pendarahan APBN kita. Ditambah lagi makan siang gratis, kalau full capacity itu 450 triliun bisa problem juga. Ada cerita Pak Prabowo mau naikin gaji guru, niatnya baik semua gitu. Tetapi itu semua harus dipertimbangkan. Kita bukan mencari baik buruk, kita mencari yang lebih baik bahkan yang terbaik. Lawan dari yang terbaik itu yang baik. Gitu. Tapi apakah memang perlu Bang adanya tim transisi seperti ini? Toh kan juga tadi disinggung juga oleh Bang Doli. Bang Doli katakan tidak perlu semestinya karena para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju ada juga di kabinet yang sekarang. Demikian juga dengan Pak Prabowo sebagai Menhan yang sekarang. Tapi kalau menurut Bang Mardhani, apakah perlu memang dibentuk tim transisi ini? Lagi-lagi kalau buat saya niatnya baik. Memberikan gini, jangan sampai decoupling ya. Decoupling itu mensana in corpore sano. Pak SBY dan Pak Jokowi contohnya. Pak SBY itu punya program bagus MP3EI itu loh. Ya master trend pengembangan perekonomian Indonesia, ada 6-7 koridor. Tiba-tiba Pak Jokowi beda 180%. Gitu. Walaupun itu lagi-lagi walaupun sudah ada tim transisi, pengambil keputusannya tetap presiden terpilih yang dilantik 20 Oktober 2024. Dan kalau tadi niat baik, monggo saja. Tinggal jangan sampai terjadi quote and unquote akuisisi kemenangan presiden yang sekarang oleh presiden incumbent. Karena di tim transisi itu kita, makanya tadi saya bilang harus transparan dan akuntabel. Sehingga semuanya harus terbuka. Jangan sampai misal presiden yang akan dilantik tuh sebenarnya tidak ingin melanjutkan 100%. Ada, misal IKN mungkin ingin diperlambat, misal gitu lah. Mungkin karena ruang fiskalnya pendek ya. Bu Sri Mulyani ketika di Komisi 11 bagaimana dengan makan siang gratis karena kajiannya itu kalau 80 juta dengan tiap bulan tuh 20 hari efektif, masing-masing 15.000 rupiah itu makan siangnya, itu angkanya bisa hampir 400 sampai 450 triliun, itu besar sekali. Sementara di programnya Pak Jokowi sekarang, program ini nggak ada. Berarti kan harus ada yang dibuang nih salah satunya, biar program ini bisa fit in, bisa masuk. Kecuali kita mau melebarkan defisit. Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit kita 3%. Kalau lebih dari 3% berbahaya. Apalagi kalau sekarang dolar lagi agak menggila, gitu. Nah agak repot. Nah pastikan bahwa tim transisi ini lagi-lagi jangan mengaborsi kemenangan presiden terpilih yang punya ide gagasan sendiri. Tapi kalau dua-duanya saling transparan dan saling tahu mana yang terpenting, tidak terjadi decoupling. Agak mulus, jangan sampai kayak perpindahan gigi dari satu ke duanya tuh gudrak aja. Tapi mulus, dengan demikian mungkin efeknya kepada ekonomi justru ikin positif. Atau mungkin Bang Doli ini juga bagaimana kemudian Istana ini membentuk tim transisi, Pak Jokowi masih belum teryakinkan sepenuhnya bahwa semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan saat ini akan
dilakukan juga secara berkelanjutan, full, tidak ada yang diperlambat oleh pemerintah berikutnya. Jangan-jangan karena itu. Ayo Pak Ketua. Bang Doli. Ide soal masa transisi itu. Ya, halo. Ya, silakan Bang Doli, Sudah silakan. kan? Bisa kedengaran? Ya, terdengar Ya. sekarang Bang Doli. Saya belum bisa memastikan ya soal ide lahirnya pemerintahan di masa transisi ini, apalagi itu dari kalangan istana. Biasanya kalau kemudian muncul ada pemerintahan di masa transisi itu adalah dari pihak yang memenangkan pemilu, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian kita, jadi saya kira begini, sebenarnya kan juga pemerintahan sekarang ini sudah banyak juga memperhatikan program-program yang akan dilaksanakan oleh yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Contohnya misalnya tadi soal makan siang gratis ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan itu ya memang dimotori oleh Pak Erlangga ya sebagai Menko Perekonomian itu melakukan uji coba atau simulasi ya di beberapa daerah tentang pelaksanaan program makan siang gratis. Nah, kemudian juga waktu kemarin di pembahasan soal masalah anggaran APBN 2024 ini itu juga sempat dibahas di rapat kabinet gitu. Nah, jadi artinya sebetulnya itu sudah terlihat, sudah ada keberlanjutan itu sudah mulai kelihatan antara dalam pembahasan rapat-rapat di dalam pemerintahan yang sekarang. Nah, jadi sebenarnya ya tergantung sekarang kan nanti tinggal antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, antara presiden yang akan berakhir masa jabatannya dan kemudian presiden yang akan melanjutkan pemerintahan ini 5 tahun ke depan gitu. Apa penting atau perlunya pemerintahan masa transisi itu yang menurut saya. Dan kalau kami juga lihat dalam pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju sebenarnya dengan program keberlanjutan ini tidak perlu dibentuk adanya pemerintahan transisi karena ini kan tinggal melanjutkan saja. Gitu. Iya, baik. Apa sih sebenarnya kekhawatiran istana sehingga kemudian harus membuat tim transisi seperti itu, Kang Ujang? Tadi Bang Mardhani sangat husnudon ya melihat itu. Betul. Ya saya boleh juga dong bukan suudon tapi mengkritisi lah. Oke. Ya mungkin ada sesuatu yang belum tuntas atau bisa juga mohon maaf ya titip menitip gitu. Memastikan bahwa gerbong-gerbong Pak Jokowi juga kan harus diamankan juga. Dalam konteks pemerintahan ke depan kan bisa jadi. Saya kan tadi di awal di segmen pertama mengatakan bahwa 2014 yang membentuk Jokowi bukan Pak SBY, dipertegas oleh Bang Doli kan, presiden yang menang. Nah sekarang kan inisiatifnya dari pemerintah, dari istana begitu kan. Jadi saya melihat ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, ada yang belum tuntas, sehingga apa? Saya sih melihatnya lebih jauh kepada gerbong-gerbong ya, gerbong istana, gerbong Pak Jokowi, yang tentu juga selama 10 tahun di pemerintah kan ada di istana, dan ini kan kalau tidak masuk gerbong berikutnya kan akan hilang juga. Saya juga ini perlu tempat gitu, perlu posisi juga bagi orang-orang Pak Jokowi ke depan. Karena tidak mungkin juga ketika Pak Jokowi punya jasa dalam kemenangan Prabowo Gibran, maka ya paling tidak orang-orang juga harus ya, ikut dalam konteks pemerintahan yang baru. Saya sih melihat ada sisi itu begitu. Ada indikasi ke sana juga. Saya sih melihat ada. Gitu. Bagaimana Bang Mardhani melihatnya? Apakah kemudian ini dibuat hanya untuk mengamankan dan mengakomodasi gerbongnya Pak Jokowi atau pemerintah yang ada sekarang? Kalau tadi Kang Ujang bilang saya husnuzon, sangka baik. Kang Ujang bilang boleh dong lihat sisi sebaliknya. Saya buat saya ini bukan suuzon tapi berhati-hati. Betul. Kemungkinan itu ada. Ya, namanya politik kan. Politik is the way to get the power gitu kan. Dan tetapi dengan transparansi dan akuntabilitas dibuka aja semuanya. Misal diumumkan ke publik ya, sehingga akan bertemulah titik optimal agar mungkin niat pemerintahan sekarang biar nanti tidak perlu ada masa transisi yang berkepanjangan, bisa langsung kalau mobil tuh dari kecepatan 60 km per jam jangan berhenti gitu loh, ke gigi 0 nanti lama lagi gitu, lanjutin aja tinggal 60 70, itu niat baiknya. Tetapi di setiap niat baik ya selalu ada peluang proud ya. Niat
BLBI, bantuan langsung likuiditas Bank Indonesia itu niatnya baik untuk jaga, tapi 2 tahun sudah itu 85% tidak tepat sasaran. Nah, kita kemarin COVID itu tinggi sekali, belum ada audit yang lebih detail. Jadi segalanya kalau bahasanya itu daerah remang-remang itu disitulah setan bermain. Biar tidak ada remang-remang, biar ada titip menitip, biar tidak ada bajak membajak kegiatan, buat itu transparan dan terbuka. Oke, baik. Bang Doli, apakah kemudian tim transisi ini, karena kita menyinggung dari apa yang dikhawatirkan, setidaknya dikritisi oleh Kang Ujang, jangan-jangan ini merupakan salah satu cara untuk bisa mengakomodir, mengamankan gerbong dari pemerintah yang saat ini. Nah, apakah ini juga sempat terdengar bahwa Pak Jokowi ini menitipkan menteri-menteri yang saat ini bekerja di kabinetnya juga harus menjabat pada pemerintahan yang berikutnya, termasuk itu Kak Bang Doli, kira-kira? Begini, kalau kita bicara tentang pemerintahan atau tim transisi, yang punya kepentingan utama itu adalah the next presiden, the next pemerintahannya gitu ya. Pemerintahan sekarang saya kira tidak ya kecil kepentingannya di dalam masa transisi. Kenapa? Karena memang otoritasnya masih dimiliki oleh si presiden incumbent. Jadi kita jangan lupa bahwa Pak Jokowi ini masih jadi presiden sampai tanggal 20 Oktober 2024. Otoritas kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan kepala negara itu masih ada di Pak Jokowi. Jadi sebetulnya program apa saja yang mau dilaksanakan itu masih full otoritinya Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo yang sebagai presiden berikutnya itu masih ada juga di dalam kabinet ini, juga termasuk ketua partai politik beberapa gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apa yang mau ditransisikan, kan kira-kira gitu dari perspektif kepentingan pemerintahan sekarang atau Pak Jokowi. Nah, sekali lagi saya mengatakan sebenarnya adanya konsep pemerintahan transisi itu selalu diusulkan oleh pemerintahan yang akan melanjutkan karena mereka ingin mempersiapkan sedemikian rupa gitu. Makanya kita perlu mengkonfirmasi ya sejauh mana kebenaran atau urgensi datangnya usul tim transisi ini dari lingkungan istana gitu. Nah, bahwa kemudian tadi dikaitkan dengan soal Pak Jokowi punya kepentingan juga untuk misalnya melanjutkan atau menitipkan ya program-program yang belum terselesaikan. Nah, dengan kemarin terjadinya pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian kita mengusung konsep keberlanjutan dan penyempurnaan, itu sudah menunjukkan bahwa memang komitmen pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya ingin melanjutkan program-program yang belum selesai di masa Pak Jokowi gitu loh. Nah, oleh karena itu, nah kalau soal misalnya kalau ada terindikasi nanti mungkin ada rekomendasi ya, katakanlah misalnya kalau untuk melanjutkan program A, program B, program C, maka kemudian Pak Jokowi merekomendasikan yang tepat dalam kabinet si A, si C, si C, si J segala macam. Itu juga nggak ada kaitan dengan soal tim transisi menurut saya. Itu kan tinggal pembicaraan antara dua tokoh besar ini saja. Ya, dan sekali lagi itu adalah kembali nanti hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Semua orang bisa memberikan rekomendasi, termasuk Pak Jokowi, ya. Tetapi at the end, final decision-nya itu adalah di Pak Prabowo sebagai presiden yang mempunyai hak prerogatif gitu. Jadi menurut saya kembali ke soal tim transisi ini, rasa-rasanya ya Pak Jokowi nggak punya kepentingan dengan ada tidaknya tim transisi ini karena dia sampai 20 Oktober masih presiden gitu, masih bisa dan Pak Prabowo yang sebagai sebagai presiden terpilih masih jadi Menhan, ya Pak Erlangga masih jadi Menko Perekonomian gitu, ada Pak Ahy jadi menteri ini nah jadi saya kira ini yang harus kita dudukkan gitu. Oke, baik. Pak Jokowi nggak ada kepentingannya, tapi bagaimana dengan isu tadi yang sempat saya lontarkan? Tapi nanti kita tahan dulu, Kang Ujang bisa berikan komentar. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali sesaat lagi.